warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok gambar teknik kelas TMA dengan anggota saya Ahmad Hasbi Asidki, Alfi Alfaizi, Ali Putra Indagi, Afrijal, Gidan, Idewa Gede Wahyu, Giomo Reksa, Rehan Darmawan, dan Jaki Abiasa akan mempresentasikan hasil dari pembuatan gambar teknik, yaitu water treatment. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan dari water treatment dari kelompok kami. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi seluruh makhluk hidup, baik untuk kebutuhan konsumsi, sanitasi, maupun kebutuhan ekonomi seperti industri dan pertanian. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan dibarengi dengan meningkatnya populasi, urbanisasi, dan aktivitas manusia, kualitas dan ketersediaan air bersih semakin terancam akibat pencemaran lingkungan yang semakin meningkat. Selain itu, pencemaran sumber-sumber oleh limbah domestik, limbah industri, dan residu semakin memperburuk ketersediaan air yang ada ini. Oleh karena itu, teknologi pengolahan air atau water treatment menjadi solusi yang sangat penting untuk menjawab tantangan ini. Teknologi ini tidak hanya mampu menjawab pencemaran air menjadi air bersih, tapi juga berkontribusi pada efisiensi penggunaan air yang ada ini. Pengertian water treatment. Teknologi pengolahan air atau water treatment ini merupakan serangkaian proses dan teknologi yang dapat digunakan untuk membersihkan, mengolah, dan memurnikan air mentah agar memenuhi standar kualitas yang dapat dibutuhkan dalam berbagai aplikasi industri. Tujuan dari pengolahan air ini adalah untuk menghilangkan kontaminan, zat berbahaya, partikel padat, mikroorganisme, dan zat-zat terlarut lainnya yang memengaruhi kualitas serta keberlanjutan penggunaan air. Baik, untuk tahapan water treatment ada 4 tahap, di mana pertama, tahapan koagulasi dan flokulasi atau disebut dosing. Di tahap ini, itu adalah di mana bahan kimia ditambahkan untuk mengikat partikel kecil menjadi gumpalan besar, diikuti oleh sedimentasi untuk mengendapkan gumpalan tersebut. Air kemudian disaring melalui filtrasi untuk menghilangkan sisa partikel dan desinfeksi menggunakan klorin atau ozon untuk membunuh mikroorganisme. Tahap lanjutan seperti osmosis balik atau adsorpsi dapat digunakan untuk menghilangkan mineral, garam, atau senyawa organik, menghasilkan air bersih siap digunakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo Alfi. Terima kasih untuk Zaki yang sudah menjelaskan tahapan water treatment dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang sudah dibuat oleh teman-teman. Di sini ada 8 pompa yang digunakan untuk memompa air dari sungai. Lalu air akan masuk ke water sediment tank yang berfungsi untuk memisahkan partikel kasar atau sedimen dari air sungai. Lalu air akan melalui 4 filter yang mempunyai fungsi masing-masing. Lalu air yang sudah difiltrasi akan dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan. Di tangki penyimpanan ini air sudah bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, dan juga air digunakan untuk melakukan backwash, yaitu tujuannya untuk membersihkan filter. Pada tahap backwash ini kita menggunakan bantuan blower untuk menambah oksigen pada air untuk menghilangkan gas-gas terlarut pada air dan mengoksidasi zat-zat tertentu. Lalu air kotor hasil backwash tadi akan mengalir melalui pipa yang di sini menuju sediment tank, water sediment tank, dan akan mengulangi siklus dari pertama. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Alfi. Di sini saya akan memaparkan fungsi dari komponen-komponen yang kami gunakan. Lebih tepatnya pada bagian komponen inti. Di sini kami menggunakan total 8 komponen inti. Langsung saja saya akan menyebutkan satu persatu komponen beserta fungsi yang ada pada sistem kami. Yang pertama, kami menggunakan pompa.
Pompa sendiri berfungsi untuk mengalirkan air dengan memberikan tekanan sehingga air dapat bergerak antar komponen dalam sistem. Yang kedua, kami menggunakan reservoir. Reservoir berfungsi untuk menampung sementara air mentah atau air hasil pengolahan sebelum proses selanjutnya, yaitu pendistribusian. Yang ketiga, kami menggunakan sediment tank. Sediment tank berfungsi untuk mengendapkan partikel padat dalam air seperti lumpur atau pasir melalui proses gravitasi. Yang keempat, kami menggunakan filter. Filter di sini berfungsi untuk menyaring partikel halus atau kotoran yang tersisa untuk meningkatkan kualitas air. Yang kelima, kami menggunakan water tank. Berbeda dengan sediment tank tadi, water tank sendiri berfungsi untuk menyimpan air bersih hasil pengolahan sebelum digunakan atau didistribusikan. Yang keenam, kami menggunakan blower. Blower di sini berfungsi menambahkan oksigen ke dalam air melalui proses aerasi untuk menghilangkan gas terlarut dan mengoksidasi zat-zat tertentu. Yang ketujuh, kami menggunakan pipa. Pipa berfungsi untuk mengalirkan air dari suatu komponen ke komponen lainnya di dalam sistem. Yang kedelapan ataupun yang terakhir, kami menggunakan valve. Valve berfungsi mengatur, mengontrol, atau memutus aliran air dalam sistem sesuai kebutuhan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Halo Alif. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan fungsi dari instrumen-instrumen yang dipakai dalam sistem water treatment. Yang pertama ada tachometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran pompa atau blower dalam satuan RPM atau putaran per menit. Selanjutnya ada hour meter, yaitu berfungsi untuk mencatat waktu operasi komponen untuk memantau durasi pemakaian sebagai dasar perawatan berkala. Selanjutnya ada pH indikator yang berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan air untuk memastikan nilai pH sesuai standar yang diinginkan. Selanjutnya ada frequency converter for pump yang berfungsi untuk mengatur frekuensi listrik pada pompa untuk mengontrol kecepatan aliran dan tekanan air. Selanjutnya ada variable frequency drive atau disingkat VFD, yaitu berfungsi untuk mengontrol kecepatan dan torsi motor pompa atau blower dengan mengatur frekuensi serta tegangan input. Untuk selanjutnya ada colorimeter yang berfungsi untuk mengukur tingkat warna pada air untuk memastikan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada turbidity yang berfungsi untuk mengukur tingkat kekeruhan air yang disebabkan oleh partikel tersuspensi dalam air. Selanjutnya ada chlorine sensor untuk mendeteksi kadar klorin dalam air untuk memastikan disinfeksi berjalan efektif dan sesuai standar. Lalu yang terakhir ada level transmitter yang berfungsi untuk memantau dan mengukur ketinggian air dalam reservoir atau tangki secara real time. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya di lapangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Wahyu, saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja sistem dari water treatment system yang kami rancang. Tahapan yang pertama yaitu pengambilan air baku. Jadi nantinya air akan diambil dari sumbernya yaitu sungai menggunakan alat yaitu pompa dan kemudian akan dialirkan menuju ke dalam sistem pengolahan. Nah, selanjutnya pada tahapan atau pada sistem pengolahan, tahapan yang pertama yaitu dosing system atau sistem dosing. Pada sistem dosing ini terdapat dua tahapan yaitu koagulasi dan flokkulasi. Bagaimana itu koagulasi? Koagulasi adalah proses penambahan bahan kimia berupa koagulan seperti aluminium sulfat dan polyaluminium klorid ke dalam air yang tujuannya untuk mengikat partikel-partikel kecil yang tersuspensi di dalam air. Nah, selanjutnya setelah koagulasi adalah flokkulasi. Flokkulasi adalah proses pengadukan air secara perlahan-lahan yang sudah diberi koagulan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggumpalkan atau memperbesar partikel-partikel kecil sudah terikat tadi menjadi sebuah partikel kasar atau partikel besar yang disebut juga dengan flok. Tujuan utama dari flokkulasi adalah untuk mempermudah nantinya proses sedimentasi atau pengendapan. Setelah
sistem dosing selesai, air akan dialirkan ke dalam sedimen and waste tank. Pada sedimen and waste tank ini akan terjadi tahapan sedimentasi atau pengendapan. Tujuan dari sedimentasi adalah untuk memisahkan partikel kasar atau disebut fog tadi, atau disebut juga dengan sedimen, dengan air. Jadi nantinya sedimen atau fog tadi akan terendap dan endapan tersebut akan dibuang ke dalam sedimen waste tank. Setelah itu, setelah sedimentasi selesai, air akan dialirkan ke dalam filter chamber atau media filter. Nah, pada filter chamber ini akan terjadi tahapan filtrasi. Mengapa dibutuhkan tahapan filtrasi? Karena tadinya pada tahapan sedimentasi hanya memisahkan partikel-partikel kasar, bukan partikel-partikel kecil atau halus. Jadi nantinya partikel kecil dan partikel halus akan masih lolos dari tahapan sedimentasi. Maka dibutuhkan tahapan tambahan yang disebut dengan filtrasi. Nah, pada tahapan filtrasi ini nantinya air akan mengalir dari sisi ke sisi. Nanti lalu partikel kasar akan terperangkap pada permukaan media filter, partikel halus akan terperangkap pada celah-celah media filter, dan nantinya akan ditambahkan juga karbon aktif yang tujuannya untuk menyerap bahan kimia organik, bau pada air, dan warna pada air. Dan setelah filtrasi selesai, akan diperoleh air yang bebas dari bau, warna, bahan kimia organik, dan partikel-partikel lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Backwash atau media filter. Backwash dilakukan secara berkala untuk membersihkan media filter agar tetap berfungsi optimal. Proses ini menggunakan air bersih untuk membilas media filter. Dan proses ini dilakukan secara terbalik. Yang mana jika pada gambar itu dilakukan dari bawah ke atas, dan pada proses backwash itu dari kanan ke kiri. Nah, proses ini juga dibantu dengan blower agar menghasilkan tekanan yang cukup untuk mengeluarkan kotoran-kotoran pada filter. Selanjutnya, ada penyimpanan di reservoir. Air bersih hasil filtrasi disimpan di reservoir, dan airnya siap digunakan atau didistribusikan lebih lanjut. Air yang telah bersih ini bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan sehari-hari, perkebunan, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut ke studio. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam alur proses kerja sistem, di mana kondisi pompa, blower, dan parameter pH dapat langsung dipantau di dalam ruang kontrol. Ruang kontrol juga memungkinkan pengendalian sistem seperti menjalankan, menghentikan, dan mengatur frekuensi operasionalnya. Teknologi water treatment sangat penting untuk menghasilkan air yang aman untuk digunakan. Proses ini menghilangkan kontaminan dan zat berbahaya agar air dapat mengikuti standar kualitas yang dibutuhkan. Inovasi terus berkembang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air di masa depan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.